Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Dimanapun kalian berada, ibu harap anakku semuanya baik-baik saja. Adapun materi yang akan ibu bahas adalah jenis-jenis paragraf. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui jenis-jenis paragraf dalam sebuah bacaan dengan tepat. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita, pasti ada di antara anak-anak sekalian yang pernah mendengar istilah paragraf. Paragraf adalah bentuk struktur kalimat yang memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Apa saja sih dari kelima jenis paragraf tersebut? Yuk kita simak tayangan selanjutnya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif atau awal yakni paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Anak-anakku dapat melihat contoh paragraf deduktif pada layar. Paragraf tersebut termasuk deduktif karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimat topik paragraf tersebut yakni tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas ialah tenaga kerja yang punya etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat topik tentang etos kerja tinggi yang meliputi kepandaian, kepribadian, dan tenaga kerja. 2. Paragraf induktif atau akhir, yakni paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian akhir. Silahkan anak-anakku membaca contoh yang ada. Paragraf tersebut diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa khusus itu merupakan salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Tulisan dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. 3. Paragraf deduktif, induktif, atau campuran, yakni paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Anak-anakku dapat memperhatikannya pada contoh yang ada di layar. Lanjut, 4. Paragraf ineratif atau tengah, yakni paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf menyebar, yaitu paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Nah, di bawah terdapat contoh paragraf menyebar. Anak-anakku yang hebat, yang menjadi konklusi dari pembelajaran kali ini adalah bahwa ada 5 jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif.
Yang keempat, paragraf ineratif, dan yang terakhir adalah paragraf menyebar. Demikianlah materi jenis-jenis paragraf kali ini. Bu harap anak-anakku sudah paham ya. Anak-anakku yang hebat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin beribadah dan berdoa. Salam pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.